Halo teman-teman bidan semua, kembali lagi di channel YouTube Official Bidan. Kali ini kita akan membahas soal tentang tanda-tanda kehamilan. Teman-teman bidan semua, udah tahu belum tanda-tanda kehamilan? Gimana? Ada berapa sih tanda kehamilan itu? Oke, buat yang belum tahu atau yang sudah tahu tapi ingin tahu lebih dalam lagi, maka tonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dan di like ya videonya. Kemudian yang mau request untuk soal apa aja yang kita akan bahas di selanjutnya, mau request soal tentang apa, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja kita bahas soal nomor 1. Perempuan 29 tahun datang ke PMB dengan keluhan terlambat menstruasi sejak 5 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan teraba adanya bagian-bagian janin, terdengar adanya denyut jantung janin, TTV dalam batas normal, termasuk tanda apakah hasil pemeriksaan di atas, A. Pasti hamil, B. Hamil palsu, C. Tidak pasti hamil, D. Mungkin hamil, E. Tanda Goodles. Tidak lupa ya teman-teman mengingatkan untuk kita para bidan untuk menjawab soal kasus kebidanan maka pastikan kata kunci ya teman-teman. Jadi kata kunci di soal ini adalah keluhannya terlambat menstruasi teman-teman. 5 bulan ya. Terus teraba adanya bagian janin nih. Terus terdengar adanya denyut jantung janin. Pertanyaannya, tanda apakah hasil pemeriksaan di atas? Ayo teman-teman, ada yang udah tahu tanda hamil itu ada berapa macam? Tanda hamil itu dibagi jadi 3 ya teman-teman. Ada tanda pasti, ya tanda pasti. Kemudian tanda mungkin ya. Kemudian yang ketiga tanda tidak pasti. Tidak pasti. Nah, apa sih ciri-ciri dari tanda pasti? Jadi kalau tanda pasti itu adalah pemeriksa, kita sebagai bidan, pemeriksa bisa merasakan atau mendengar. Merasakan atau mendengar. Ya, adanya janin itu gitu. Kalau tanda mungkin itu terdeteksi ya, salah ya teman-teman. Hapus dulu. Sebentar. Terdeteksi melalui pemeriksaan fisik. Melalui PF ya teman-teman. Jadi kalau tanda mungkin itu dari kita melakukan pemeriksaan fisik. Tapi kalau tanda pasti dari kita bisa merasakan atau mendengar ya. Kalau tanda tidak pasti itu hanya dari keluhan si pasien. Keluhan subjektif ya teman-teman. Bisa kan ngebedainnya? Jadi yang harus diingat-ingat 3 tanda ini. Jadi kalau dalam kasus ini dia hasil pemeriksaan teraba dan terdengar, maka dia adalah tanda pasti hamil. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya J usia 24 tahun datang ke PMB dengan hasil PP test positif. Terlihat ada pembesaran uterus dan tanda Chadwick. TTV dalam batas normal. Termasuk tanda apakah hasil pemeriksaan di atas? A. Tanda tidak pasti. B. Tanda mungkin hamil. C. Tanda pasti hamil. D. Tanda Piskasek. E. Tanda Hegar. Apa teman-teman? Kata kuncinya terlihat pembesaran uterus, ada tanda Chadwick, ada hasil PP test positif. Maka tadi saya jelaskan di awal tanda pasti apa? Tanda pasti itu yang bisa kita rasakan dan kita dengar. Ini kita rasakan dan kita dengar tidak? Tidak ya. Kemudian tanda mungkin apa? Tanda mungkin dari pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik itu apa? Pembesaran uterus termasuk pemeriksaan fisik ya. Tanda Chadwick, ada yang tahu nggak tanda Chadwick itu apa?
Tanda Chadwick itu dari pemeriksaan fisik teman-teman, karena dia itu adalah perubahan warna. Tanda Chadwick itu perubahan warna keunguan, perubahan warna keunguan atau kebiruan dia pada vulva vaginas atau serviks. Pada vulva, vagina, dan serviks teman-teman. Nah ini di tanda Piskasek. Teman-teman tahu nggak tanda Piskasek? Kalau Piskasek itu pembesaran uterusnya di salah satu sisi. Pembesaran uterus di salah satu sisi ya teman-teman. Jadi terlihat akan benjol sebelah gitu, dia ke sisi kanan atau ke sisi kiri. Kalau tanda Hegar apa teman-teman? Kalau tanda Hegar itu bedanya rahimnya lunak saat diraba. Nah, rahim lunak saat diraba ya teman-teman. Nah ini bedanya. Satu lagi sebenarnya, jadi ada tanda Chadwick, tanda Piskasek, tanda Hegar, dan tanda Goodels yang di sebelahnya, yang di nomor 1 tadi teman-teman. Nah kalau tanda Goodels ini adalah pelunakan serviks teman-teman. Nah 4 tanda Goodel, tanda Piskasek, tanda Hegar, dan tanda Chadwick itu semua dilihat dari pemeriksaan fisik gitu. Jadi kasus soal nomor 2 ini adalah tanda mungkin hamil ya teman-teman gitu. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya U 29 tahun datang ke puskesmas mengeluh tidak menstruasi dan mual muntah serta sering BAK. Tanda-tanda vital dalam batas normal, termasuk tanda apakah hasil pemeriksaan di atas? Apa kata kuncinya teman-teman? Mengeluh tidak menstruasi, mengeluh mual muntah, mengeluh sering BAK. Maka ini termasuk dalam keluhan subjektif. Kalau keluhan subjektif maka dia adalah tanda tidak pasti. Jadi jawabannya yang paham ya teman-teman semua? Oke, cukup sekian video kali ini. Yang belum like silahkan di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih.